Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pembahasan kita lanjutkan ya, masih berkenaan dengan satu dari tanda kita ini berbahagia atau tidak. Satu tanda kita berbahagia yang kita maksudkan di sini adalah bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat Allah. Di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan tentang apa arti dari bersyukur ya, bahwa bersyukur itu merupakan ya memuji Allah atas nikmat dengan mengakui dalam hati, memuji dengan lisan ya dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah yang sering kita ucapkan ya, serta memanfaatkan nikmat untuk beribadah dan bukan untuk bermaksiat. Nah, pada pembahasan kali ini kita melanjutkan tentang bagaimana cara kita bersyukur. Imam Ash-Shawqani rahimahullah berkata bahwa bersyukur kepada Allah adalah memujinya sebagai balasan atas nikmat yang diberikan dengan cara melakukan ketaatan kepadanya. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan syukur haruslah dijalani dengan hati, dengan lisan dan anggota badan. Adapun alhamdulillah hanyalah lisan. Dan hakikat syukur ya sudah kita sampaikan juga bahwa hakikat syukur adalah memuji atas nikmat dan mencintai nikmat tersebut serta memanfaatkan nikmat untuk ketaatan. Nah, Ibnu Qayyim kemudian yang akhirnya disebutnya sebagai rukun syukur itu ada 3 yang menurut Ibnu Qayyim. Jadi yang pertama adalah mengakui nikmat itu berasal dari Allah. Jadi segala hal ketika kita mendapat pujian maka kita selalu mengatakan alhamdulillah. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat itu bukan karena saya, bukan karena kepintaran saya, bukan karena kecerdasan saya, bukan karena kelihayan saya ya, tetapi itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rukun yang kedua dari syukur adalah memuji Allah atas nikmat tersebut. Ya, salah satu mengakui tadi kan lebih ke pekerjaan hati, memuji itu adalah pekerjaan lisannya. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah meminta tolong untuk menggapai ridho Allah dengan memanfaatkan nikmat dalam ketaatan. Tidak jarang di antara kita ya, ketika mendapatkan nikmat bukan dengan ketaatan, tetapi justru kemaksiatan. Ya. Rukun syukur yang kita sebutkan tadi dari Ibnu Qayyim, oleh karenanya orang yang bersyukur disebut hafiz atau orang yang menjaga nikmat. Karena ia benar-benar nikmat itu terus ada dan menjaganya tidak sampai hilang. Dalam hadis disebutkan sesungguhnya seseorang yang terhalang mendapatkan rezeki karena dosa yang ia perbuat ya. Walaupun ini hadisnya didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Abu Hazim juga berkata, siapa saja yang bersyukur dengan lisannya namun tidak bersyukur dengan anggota badan lainnya, itu seperti seseorang yang mengenakan pakaian, ia ambil ujung pakaian saja, tidak ia kenakan seluruhnya. Maka pakaian tersebut tidaklah manfaat untuknya, untuk melindungi dirinya dari dingin, panas, salju, dan juga hujan. Ya, jadi orang yang bersyukur tanpa terimplementasi dalam kegiatan ketaatan, maka itu seperti orang yang mengenakan pakaian, ia ambil ujung pakaian saja, tetapi tidak dikenakan seutuhnya, sehingga tidak ada manfaatnya
apa. Ya. Nah, bagaimana kita cara bersyukur? Ya, banyak hadis yang menyatakan yang pertama adalah bahwa cara bersyukur mulailah dari yang sedikit atau yang kecil. Ya. Dari An-Nu'man ya bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, barang siapa tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Ya. Jadi ini yang kemudian memang tidak mudah ya, mensyukuri yang sedikit. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka kata Nabi ya tidak mungkin kita akan mensyukuri yang banyak. Ya, karena hakikatnya berarti akan selalu merasa kurang. Dan tadi sudah saya sampaikan juga bahwa jangan sampai nikmat Allah digunakan untuk bermaksiat. Ya, itu salah satu cara kita bersyukur ya. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Katsir berkata, sebagai penduduk Hijaz berkata, Abu Hazim mengatakan, setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah, itu hanyalah musibah. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan banyak nikmat tetapi tidak kita gunakan untuk ketaatan, maka sesungguhnya itu adalah musibah. Namun memang yang mau bersyukur dengan benar hanyalah sedikit. Ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Saba ayat 13, sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur. Ibnu Katsir berkata, yang dikabarkan itu sesuai kenyataan. Ya. Jadinya artinya memang di antara kita ini sedikit sekali yang mau bersyukur. Bentuk syukur adalah dengan menyandarkan nikmat itu kepada Allah dan ucapkan di lisan kita bahwa itu berasal dari Allah. Misalnya kita sukses, kita sebut Alhamdulillah, ini semua karena Allah. Jangan sampai kita sebut ini karena saya memang pintar mengelola bisnis, ini karena saya memang jago dalam hal ini. Ya. Dan jangan semata-mata lantaran ini sebutlah nama Allah ketika bersyukur. Ya. Dan sebagai kesimpulannya, bagaimana kita bersyukur? Ya, bisa kita rinci satu persatu. Ya. Yang pertama, cara bersyukur kita adalah akui nikmat itu dari Allah. Ini adalah pengakuan dan ini adalah pekerjaan hati. Ya. Kadang-kadang apa yang kita ucapkan sesungguhnya bukan sesuai dengan hatinya. Ya, di mulut kita berkata Alhamdulillah, tetapi di hati kita bisa jadi itu merupakan sebuah kesombongan. Ya. Kemudian ucapkan syukur di lisan. Ya. Jadi hati, kemudian lisan juga mengucapkan. Ya. Jadi tidak cukup di hati. Ya. Lisan juga diucapkan dan kemudian sebut nikmat itu berasal dari Allah, bukan karena diri kita, bukan karena yang lain-lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keempat ya, bagaimana cara bersyukur kita adalah manfaatkan nikmat untuk ibadah. Ya, tadi bukan untuk maksiat. Ya, nikmati segala sesuatunya untuk ibadah. Karena itu merupakan untuk ibadah, maka tentu kita akan melakukan segala sesuatu itu yang terbaik. Ya. Ketika kita katakanlah mengeluarkan barang, mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, maka sedekahlah yang terbaik. Karena itu adalah untuk ibadah, ya, bukan untuk kesombongan atau yang lain lagi. Kemudian yang keempat adalah yang kelima adalah bersyukur bukan dengan bermaksiat. Ya. Jadi ini harus diperhatikan ya. Banyak orang yang mensyukuri sesuatu malah dengan pesta pora dan di sana akhirnya banyak maksiat. Kemudian mulai bersyukur dengan yang sedikit. Ya. Ini artinya sebenarnya adalah bagaimana kita ini tidak harus menunggu rezeki yang banyak,
Ya, walaupun banyak dan sedikit, kadang-kadang orang mengatakan relatif, tetapi mari kita selalu belajar untuk mensyukuri yang sedikit. Karena kalau makin banyak, kita akan makin sulit sebenarnya gitu ya. Sebagai ilustrasinya kan ketika kita punya uang 1 juta, kita keluarin 100.000 mudah ya. Tapi begitu kita punya uang 1 miliar, kita keluarin 100 juta, wah banyak banget gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir, bagaimana cara kita bersyukur ya, adalah bisa jadi kita termasuk orang-orang yang terasing dalam bersyukur, maka teruslah bersyukur ya. Jadi cara bersyukur yang pertama, akui nikmat itu dari Allah dalam hati, ucapkan syukur di lisan, sebut nikmat itu berasal dari Allah bukan karena diri kita, manfaatkan nikmat untuk ibadah, bersyukur bukan dengan maksiat, dan mulailah bersyukur dengan yang sedikit, dan mari kita terus bersyukur ya, karena bisa jadi kita sesungguhnya masih terasing dari kelompok bersyukur tadi ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.